Selanjutnya Bir, tadi blasteran India Indonesia ya. Yes, Nah, sejarahnya itu bagaimana, Nduk? Kok bisa kamu lahir dari ayah India dan ibu Indonesia? Apakah jadi Abir berangkat dari anak kecil yang tinggal di luar negeri, terus dia harus datang ke Indonesia dengan segala problematikanya itu tadi, dibully, diasingkan, sulitan bahasa, sampai akhirnya dia main-main. Nah, pada suatu hari ada panggilan, maaf, pelakor. Nah, nggak ngerti saya seneng kan, wah panggilan baru. Dari anak kelas 1 sampai kelas 6, kalau saya lihat, pelakor, iya. Lalu setelah sampai Indonesia, kamu pasti kan culture shock ya? Culture shock banget. Iya, jadi itu apa aja mungkin yang bisa kamu ceritakan? Wah, nah, anak gajah, anaknya gajah, kalau besar gajah, kalau kecil. Gimana ini? Itu saking culture shocknya saya, itu saya turun sampai 32. Dari 86 kilo saya turun jadi 53-an. Nah, itu dalam waktu 1 tahun 2 bulan. انطباعي الأول أيوة انطباعي الأول عن إندونيسيا. صحيح، انطباعي الأول عن إندونيسيا وقتما أتيت إلى هناك أيوة. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في أيوة. جاكرتا آه. ولذا لماذا هناك مطر؟ أيوة. ولذا استعجبت كثيرا. Magical place in the world. Oh, Seven Wonders of the Lah World. ya, lah ya. Everyone is so kind. I really love it. Before you drink, you will say, Yes. okay, we shake this one. Oh no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Dan selamat datang kembali di Gepeng Mau Safi Channel. Terima kasih sudah nonton video ini. Sebelumnya saya Azmi, tidak sendirian, saya bareng seorang perempuan ya. Nanti akan kita kenalan dan kita kulik apa yang bisa kita kulik pengalaman dari mbaknya ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Kita akan kenalan lebih jauh dengan dia. Apa yang bisa kita ambil pengalaman, tentunya ada banyak pengalaman yang bisa dibagikan. Oke, nama dulu pertama. Oke. Namanya siapa? Abir Zubair. Abir Zubair. Namanya agak aneh ya. Yang jelas namanya agak aneh bagi telinga orang Indonesia. Abir Zubair. Mbak Abir ini, adik Abir ini wajahnya kan bukan wajah Indonesia seutuhnya gitu ya. Mungkin bisa lihat ke kamera. Nah, ya toh. Nah, ada mungkin ke Arab-Araban atau ke India-Indian ya, ke Timur-Timuran. Mbak Abir ini kayaknya blasteran ya? Iya, Ya, benar blasteran sekali. mana? Blasteran antara campuran India sama Indonesia. India dan Indonesia. Indonesia. Ayah Ayah asli India, India, ibu asli ibu Indonesia. asli Indonesia. Iya, Nah, siap. jadi Abir ini adalah blasteran antara India dan juga Indonesia. Hasilnya cantik seperti ini ya. Nah, jadi pertama melihat pasti juga, oh ini duduk bukan orang Indonesia seutuhnya ini. Nah, pasti ada campurannya. Ternyata betul, Abir ini campuran dari India dan juga Indonesia. Nah, kita masuk. Kenapa saya mengundang adik Abir ini ke podcast saya? Karena ada hal yang cukup menarik yang bisa kita diskusikan di sini. Yang pasti tidak semua orang memiliki pengalaman seperti adik Abir ini. Dia lahir tidak di Indonesia. Nah, dia sempat hidup beberapa tahun, lalu dia kembali ke Indonesia. Dan dia harus survive bagaimana caranya. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia sama sekali, dia belum pernah ke Indonesia, belum tahu budaya Indonesia seperti apa, dan dia harus sekolah di Indonesia. Nah, tapi hebatnya, sekarang adik Abir ini masih kelas 11 ya, Ya. 11 aliyah, kelas 2 SMA.
2 SMA dan dia termasuk siswi yang berprestasi. Nah, nanti bisa kita dengar bareng-bareng ya apa saja yang sudah dia capai, yang sudah dia raih di sekolahnya. Yang notabene dia waktu kecil tinggalnya tidak di Indonesia, tapi dia bisa survive sehingga dia bisa berprestasi. Mungkin bisa dijadikan pengalaman bagaimana nanti orang tua yang mungkin punya pengalaman sama, pernah tinggal di luar negeri terus ke Indonesia. Nah, mungkin gimana cara mengasuhnya atau cara memotivasinya sehingga anaknya itu bisa survive dan percaya diri. Baik. Pertanyaan pertama. Nah, Adik Abir, arti namanya itu apa sih? Abir Zubair. Abir Zubair. Nah, kalau ditanyakan apa arti namanya, mungkin ada kesimpulan sendiri dari orang tua, Iya. atau mungkin dicari sendiri dari Google ya. Iya. Nah, nama Abir sendiri, sebenarnya nama saya itu hanya Abir saja. Zubair itu nama ayah, karena memang kalau di Arab itu nama ayah harus selalu diikutkan dalam nama anaknya, khususnya anak perempuan. Kalau Abir sendiri memiliki makna mawar, mawar yang harum wanginya. Dan Zubair sendiri artinya besi. Jadi bunga besi yang harum. Bunga besi yang harum. Ya, Di samping diikutkan dari nama ayah itu tadi ya. Iya, diikutkan nama ayah. Iya, betul. Jadi memang di Arab itu seperti itu. Kalau menamakan nama anak itu biasanya ada nama ayahnya. Saya punya banyak temen, salah satunya mungkin kalau temen SMA saya nonton ya, temen sekolah saya nonton, dulu banyak temen saya di Aliyah itu yang dari keturunan Arab. Itu termasuk yang jualan buku paling terkenal di Malang itu, toko buku Bayakub. Nah, itu anaknya sekelas sama saya. Itu Muhammad Bayakub. Nah, nanti punya anak lagi ya seperti itu lagi. Jadi diikut sertakan nama-nama bapaknya, nama kakeknya, seperti itu. Nah, saya juga pernah kerja jadi translator, importir arang untuk shisha, rokoknya orang. Shisha. Nah, itu shisha. Itu saya tanya, kalau di Indonesia kita manggil orang itu langsung namanya, Pak Said atau Pak siapa. Nah, kalau di Arab itu seperti apa ya? Beliau menjawab, memanggil nama anak pertamanya, tapi dikasih Aba. Iya, Nah, Aba. jadi teman saya itu, bos saya yang importir arang itu namanya Nashwan, punya anak pertama namanya Awad. Nah, jadi saya memanggil Pak Nashwan ini bukan Pak Nashwan atau Said Nashwan, tapi ya Aba Awad. Nah, seperti itu ya. Iya, benar Afir sekali. mungkin tahu. Ya Aba Awad. Nah, seperti itu ya. Ya Abu Hurairah. Nah, seperti itu di Arab. Oke, jadi itu tadi namanya Abir, bunga besi yang harum, bunga mawar yang harum ya. Oke. Abir. Nah, Abir ini saya kenal sosok adik Abir ini lucu ya. Lucunya kenapa? Karena mungkin dia belum lama tinggal di Indonesia, jadi dia belum banyak menguasai kosakata bahasa Indonesia secara seluruhnya. Jadi kadang kalau saya ngomong apa, itu Abir bertanya, itu artinya apa? Nah, padahal itu kosakata yang umum bagi kita. Nah, itu kadang dia lucu, dia polos. Nah, tapi yang hebatnya lagi dia itu sopan. Dia sangat sopan sekali. Makanya saya juga aneh, gimana sih kadang-kadang orang luar negeri, bukan orang Indonesia itu secara kesopanan itu biasanya di bawah orang Indonesia, tapi Abir ini kok bisa sangat sopan sekali, dia bagus sekali attitude-nya. Nah, nanti kita tanya-tanya. Selanjutnya Abir, tadi blasteran India Indonesia ya. Yes, Nah, sejarahnya itu bagaimana, Nduk? Kok bisa kamu lahir dari ayah India dan ibu Indonesia? Apakah ibu kamu atau ayah kamu kerja di mana? Kamu lahir di mana? Di Jeddah, Saudi Arabia. Di Jeddah, Saudi Arabia. Ya. Oke, bisa diceritakan itu. Kalau mengusik cerita orang tua saya, jadi ayah asli India, ibu asli Indonesia, mereka bersama-sama kerja di sana, tapi tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda. Kalau ayah saya mengikuti perusahaan, biasanya saya panggil Bapa. Bapak, Panggil ya. Bapak. Bapak aja enak. Panggil kalau ibu Mama. Mama, Gitu. ya. Nah, kalau mama saya ikut majikan, jadi TKW ya kan. Nah, mereka tuh bekerja di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda, namun mereka saling mengenal itu di tukang pijat. Kan memang tukang pijat sangat terkenal ya di situ, karena orang Arab sendiri tidak sepandai memijat orang Indonesia. Nah,
Baba mengenal Mama itu dari tukang pijat tersebut. Mm-mm. Ini mereka saling mengenal, jatuh cinta, nikah di sana, dapat anak saya dan adik saya. Iya. Seperti itu. Berarti Abir lahir di Jeddah ya? Lahir di Jeddah. Lahir di Jeddah, terus punya adik juga di sana juga. Iya. Nah, Abir setelah itu tinggal di sana sampai umur berapa tahun? Sampai usia 12 tahun. Sampai usia 12 tahun. Berarti sudah cukup besar ya? Sudah cukup besar. mengerti ya waktu itu ya. Berarti ngomongnya ya ngomong bahasa sana ya. Iya, bahasa Arab. Oke, tapi waktu itu ibu, mama di sana pas ngomong bahasa Indonesia juga sama kamu atau memperkenalkan bahasa Indonesia atau ya sudah ngalir aja bahasa sana gitu. Kalau mengerti tentang bahasa Indonesia dan bahasa India sendiri, kan sering kan Mas, kita lihat televisi. Televisi ya. Nah, televisi itu sudah ada channel-channel dari luar negeri, dari India sendiri, dari Indonesia sendiri, biasa MNC. Jadi memang sudah tidak begitu asing, tapi memang tidak bisa mengucapkan, Iya, hanya iya, iya. mendengarkan Mendengar saja. saja ya. Iya. Jadi melihat bagaimana rupa orang Indonesia itu sendiri dengan gaya bahasa mereka sendiri itu sudah bisa dilihat dari televisi. Oh, Dari televisi. Dari televisi Iya. ya. Ya memang ada kosakata yang Abir masih kecantol-cantol ya kalau ngomong bahasa Indonesia ini television ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, Abir sampai umur 12 tahun. Iya, Nah, 12 tahun. terus pindah ke Indonesia. Pindah ke Indonesia. Nah, itu gimana ceritanya kok moro-moro atau tiba-tiba kok pingin pindah ke Indonesia gitu, gimana ceritanya? Nah, jadi memang mama dan bapak kan bukan orang asli sana ya, bukan orang asli sana. Yang dimana banyak orang rata-rata kerja ke luar negeri itu bisa dibilang mereka kebanyakan atau kelebihan dari populasi orang Arab itu sendiri di sana. Yang dimana mungkin kurang paham juga ya saya karena saya masih muda. Tapi yang bisa saya simpulkan itu di Arab Saudi tersebut mereka itu berusaha membuat suatu program yang dimana biar orang-orang asing yang ada di dalam negara tersebut itu bisa keluar. Bisa keluar sehingga itu mereka tuh dipersempit, entah dari misal punya anak seperti saya kan, itu mereka dipersempit dari menutup sekolah, terus secara perlahan mereka tuh menutup toko-toko kayak toko Indonesia, toko India itu sendiri, jadi dipersempit jalannya itu. Dipersempit ya, Dipersempit. jadi biar istilahnya pemerintah Saudi pun juga nggak mau orang luar negeri itu overpopulasi di negaranya Iya, ya, betul. biar cek nang balik, ya gitu ya. Oke, mungkin ya sama kasusnya seperti sekarang di Jakarta itu kan orang dari mana-mana merantau. Nah sekarang pemerintah Jakarta pun juga membatasi, nggak boleh orang luar Jakarta datang setelah Idul Fitri kalau mereka nggak punya tempat tinggal yang jelas, nggak punya keluarga yang jelas di situ, mereka harus balik ke daerah masing-masing. Jadi itu tadi dipersempit. Akhirnya singkat cerita Abir dan keluarga memutuskan untuk balik ke Indonesia. Itu apakah semulus itu waktu itu? Tidak. Kan memang kalau bisa dibilang maaf ya, ibu saya memang bekerja mengikuti majikan, tapi ada problem di sana ya seperti biasalah, terjadilah pelarian yang dimana bisa dibilang saya sendiri atau mungkin mama sendiri sebagai orang ilegal di sana. Nah jadi ketika datang di sini otomatis kan nggak semulus itu dong, nggak semulus itu karena tidak memegang visanya berkas-berkas sendiri, itu ya, mungkin tidak ya. memegang berkas-berkasnya sendiri, jadi lebih sulit. Nah pada tahun 2017 itu di Arab sana mereka tuh membuka jalan untuk para orang-orang asing itu bisa segera keluar dari sana, jadi dipermudahkan jalannya nggak seperti dulu. Nah dari akhir tahun 2016 itu sudah mulai prosesnya yang dimana saya satu keluarga satu keluarga itu nginap di sana hampir tiap hari di karena tempat ngurus itu tadi ya? Di tempat ngurus itu tadi karena memang banyak orang, jadi ngantri Iya, sampai harus nginap di situ. Iya. Kalau tempat di situ bilangnya embassy. Oh iya. Embassy. Nah itu sampai proses mulai dari akhir tahun 2016 sampai bulan Mei 2017. Ngurusnya itu ya? Ngurusnya itu. Nginep-nginep di situ, seperti itu. Itu waktu itu semua ya, bapak kamu juga memutuskan untuk pergi juga ke Indonesia ya? Karena memang dipersempit itu tadi, tidak ada jalan lain, mau ngapain di situ. Sampai akhirnya berhasil? Sampai akhirnya berhasil. Berhasil semuanya ke Indonesia? Ke Indonesia. Jadi itu kamu pertama kali ke Indonesia ya? Pertama kali ke Indonesia. Pertama kali ke Indonesia, anak umur 12 tahun. 12 tahun. Ya,
tinggalnya di Jeddah di Saudi, dan waktu itu memutuskan keluarganya untuk pindah ke Indonesia. Oke. Jadi dari podcast ini nanti semoga kita semua bisa mengambil sisi positifnya ya. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, itu mari kita ambil. Nah, selanjutnya tahun berapa itu Abir pindah ke Indonesia? Tahun 2017. 2017. Nah, 2017 saya baru lulus kuliah itu. Kamu masih SD berarti ya? Oke. Nah, sebagai anak usia 12 tahun, bagaimana perasaan kamu sebagai anak kecil itu pindah negara loh ya ini ya. Jadi bukan biasanya anak kecil kan, ayo ikut bapak pindah kota atau dari desa ke kota. Nah ini pindah negara yang bener-bener secara budaya, secara bahasa, lain-lain itu beda semuanya. Itu kamu waktu itu gimana? Karena waktu di usia muda itu di Arab sendiri kan memang sudah dipersempit itu tadi, sehingga saya berpikir apa bisa ya kayak melanjutkan hidup, Nah ternyata ada jalannya, itu salah satunya ke Indonesia, yang dimana mungkin awal takut gimana dengan kebudayaan itu sendiri, cuaca itu sendiri, bahasa itu sendiri, karena memang mulai dari nol, bener-bener gak ngerti apa-apa tentang Indonesia. Nah tapi yang menjadikan suatu penguat saya bisa melanjutkan hidup di Indonesia itu tadi. Jadi meskipun dengan ketidaknyamanan yang saya peroleh ketika baru pindah ke sini, itu diperkuat dengan harapan saya itu tadi. Oke. Berarti kamu mungkin komunikasi dengan orang tua, nanti di Indonesia kita akan bisa hidup lebih baik, seperti itu ya. Karena kita juga punya keluarga di Indonesia, seperti itu ya. Terus saya ingin tahu, kamu waktu itu masih kecil ya, itu kamu lihat budaya orang Arab dengan waktu kamu ke Indonesia itu orangnya itu mungkin lebih lembut mana, atau lebih dalam komunikasi lebih enakan mana antara orang Saudi dengan orang Indonesia, itu kamu merasakan seperti apa? Pasti sangat berbeda jauh, bertolak belakang. Bisa dibilang kalau orang Arab itu lebih kayak urusanku. Oh, urusanmu. Urusanmu. Ya, urusanku, individual berarti ya? Individual, sangat individual. Nah kalau datang ke sini itu orang-orangnya itu pada ramah semua, pada peduli, pada care terhadap satu sama lain, yang dimana itu lebih memudahkan saya untuk beradaptasi di sini. Oke, jadi memang nggak salah ya. Kemarin di podcast saya sebelumnya sama teman-teman dari Mesir, dari Australia, mereka bilang kalau ya di Indonesia itu orangnya peduli. Ya, yang utama itu adalah peduli. Mereka mau meluangkan waktu untuk orang lain. Nah, kadang urusan orang lain aja diurusi. Nah, tapi kalau kebablasan ya bahaya ya. Urusan orang lain aja diurusi. Maksudnya niat mereka mungkin membantu. Nah, itu tadi. Di negara lain mungkin lebih cenderung individual. Nah, gitu. Oke, Nduk. Adik Abir, selanjutnya, lalu setelah sampai Indonesia, kamu pasti kan culture shock ya? Culture shock banget. Iya, jadi itu apa aja mungkin yang bisa kamu ceritakan? Wah, kok gini ya ternyata di Indonesia, aku nggak biasa ini. Apa itu yang kamu? Iya, jadi mungkin di-spill aja. Waktu pertama kali ke sini dengan usia 12 tahun, saya memiliki berat badan yang bisa dibilang tidak masuk akal. Saya ke sini tuh berat badan pertama 86. Hah? Loh, Iya, 12 tahun itu, Nduk? 12 tahun. Loh, kamu dulu Sebesar itu memang. 86. Wait. Saya nggak bisa bayangin. Itu beneran? Beneran. Saya sekarang itu berat badannya itu 77. 77 dengan tinggi 177-an juga mungkin ya. Iya. 175, 177. Lah itu saya udah ngerasa gede banget lah. Kamu waktu itu umur 12. 12. Beratnya 86. 86. Wow. Itu terus Nah, gimana? terus datang di sini banyak banget culture shock yang saya alami. Pastinya stres lah ya. Stres dari segi harus mempelajari dari nol bahasanya, menyesuaikan makanannya, menyesuaikan orangnya yang sangat berbeda dengan orang sana. Ada positif negatifnya. Jadi itu saking culture shocknya saya turun sampai 32. Dari 86 kilo saya turun jadi 53-an. Nah, itu dalam waktu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan kamu turun 32 kilo. Iya.
Jadi orang-orang yang mungkin punya masalah dengan berat badan berlebih ya, Coba. kalian harus merasakan stres dulu ya, biar bisa membantu proses penurunan berat badan. Oke. Wah, saya nggak bayangin. Mungkin kamu punya fotonya masa kecil kamu dulu? Ada? Oh iya, nanti bisa. Nanti di-spill ya. Oke, nanti kita kasih tahu ya. Saya nggak percaya, soalnya saya taunya Abir ini ya sudah seperti ini. Sudah Sekarang seperti ini. berat badan kamu berapa? Sekarang 64. 64, ya lumayan berat ya. Iya. Lumayan berat ya, karena Abir ini juga termasuk tinggi ya. Jadi Abir ini masih kelas 11, masih kelas 2 SMA. Dibanding teman-temannya, Abir memang lebih mencolok karena tinggi badannya itu tadi, dan juga wajahnya juga berbeda dari yang lain. Nah, oke. Mungkin dari sisi kuliner, makanan, kamu gimana? Apakah langsung bisa menyesuaikan ataukah ada yang, aduh aku nggak suka ini apa ini, gimana? Kalau dari makanan, kan di Arab itu lebih sering makannya itu yang bukan berbentuk berbahan daging. Daging, betul Daging. sekali. Kalau sayur kan di sana memang mahal sekali. Oh, sayur mahal ya? Buah-buahan mahal, yang justru murah itu daging. Pertolak belakang dengan sini. Dengan sini, kalau di sini kan sayur mahalan, tinggal nyari ya? Iya, tinggal nyari ketegalan, depan Ketegalan, rumah ya iya, kan. betul. Nah, kalau di sana memang sayur itu sangat mahal dan jarang banget ya orang suka main sayur, termasuk saya. Jadi kesini itu ingat banget waktu turun habis dari Jakarta transit ke Surabaya di Juanda itu, terus ke Malang sama Mbah saya itu dikasih kemangi sama lele. Iya. Kaget dong, ya Allah. Kok ada ya daun yang sewangi itu disuruh makan. Terus ikan lele yang aduh. Kamu belum pernah lihat ikan Gak lele ya? pernah, di situ gak ada ikan lele soalnya. Tapi ikan yang lain pernah sebelumnya? Pernah. Tapi ikan lele nggak pernah ya? Mungkin Nggak kan pernah. bentuknya juga aneh gitu ya? Lele. Aneh. Jadi memang sangat bertolak belakang dari itu. Hal-hal yang saya biasa makan di sini gak ada. Sampai sekarang pun saya belum terbiasa. Kemangi aja belum mau. Berarti Abir nggak mau ya? Nggak mau. Karena di situ gak terbiasa makan makanan yang wangi juga. Gak terbiasa dengan hijau-hijauan yang Sayur dimana- yang lain, Abir mau? Kentang. Iya, Iya. kentang itu kan termasuk kayak buah-buahan ya. Kalau sayur-sayuran hijau mungkin kayak Masih belum. 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 Selat, bayem. Bayem boleh lah. Bayem masih bisa ya. Masih bisa. Kayak Tapi- kulupan. Kulupan? Enggak. Oh, kulupan itu adalah bahasa Jawa. Oh iya. Itu mix dedaunan. Nah, dedaunan itu lalap lah. Jadi lalap, jadi daun-daun yang biasanya dimakan dalam kondisi mentah atau setengah matang. Nah, atau cuma dicelup air panas. Nah, biasanya dicampur dengan campuran parutan kelapa gitu. Itu namanya kulupan ya. Itu Abir nggak bisa. Nggak bisa. Dedaunan itu berarti Abir nggak bisa ya? Nggak bisa, masih aneh. Masih aneh. Oke. Tapi Mama dulu pas waktu kecil di sana, Mama di sana juga nggak begitu makan sayur. Enggak. Karena di sana mungkin sulit ya. Iya, sulit. Apalagi di Indonesia daunnya juga banyak sekali macamnya. Oke. Terus secara bahasa, gimana Abir pertama ke Indonesia? Abir waktu kecil ngomongnya bahasa sana ya, bahasa Jeddah ya? Bahasa Arab. Terus gimana? Terus pindah ke sini, syukurnya itu satu rumah, Mbah, Bude, Tante, ya itu mereka pernah ke Arab Saudi. Jadi memang untuk berkomunikasi di rumah saya merasa lebih aman dan bisa diterjemahkan. Iya. Berarti Diterjemahkan. membantu itu tadi ya. Membantu, sangat membantu. Jadi kalau Abir nggak tahu kosakata ini bisa tanya ke keluarga. Dan yang pasti kan kalau bahasa itu kita semakin sering mendengar dan terbiasa ya akan cepat bisa. Apalagi waktu itu Abir masih usia 12 tahun lah ya, masih anak-anak. Jadi nggak terlalu sulit saya rasa buat segera switch ke bahasa Indonesia gitu ya. Oke. Tapi dibantu lagi dari keluarga itu Dari tadi keluarga ya, itu bisa sendiri. translate itu. Oke. Tapi juga dibantu dengan waktu saya pindah kan kelas 6 MI. Kelas 6 MI. Ada guru bahasa Inggris saya yang dimana ingin membantu saya. Katanya begini, kalau memang Abir mau belajar bahasa Indonesia, udah ikut saya aja, nanti kamu bantu saya dalam berbahasa Inggris. Jadi kita saling beruntung. Oke. Beliau mengajarkan saya bahasa Indonesia, saya berkomunikasi dengan beliau bahasa Inggris, saling menerjemahkan, saling membantu. Iya, jadi Abir ini bahasa Inggrisnya enak banget ya. Jadi lumayan fasih. Coba Abir bisa perkenalan dikit pakai bahasa Inggris. Okay, let me try. Okay, hello guys. Let me introduce myself. My name is Abir Zubair, and
Welcome back to our channel, Gepeng Mo Mo Safi. Safi. Oke, And thank now you. we are here talking with Mr. Azmi. with all of you guys. And don't forget to like this video, okay? Oke Abir, aduh enak banget ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi kayak lidahnya itu nggak medok. Jadi kalau ngomong Abir ini nggak medok. Karena kita kan kebetulan di Jawa, Dok ya. Iya, di Jawa. Di Jawa Timur, jadi bahasa kita sehari-hari itu ya bahasa Jawa. Di samping bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, mungkin kalau di sekolah, kalau kehidupan sehari-hari kan kebanyakan bahasa Jawa. Nah, Abir sendiri gimana itu? Kok ada bahasa Jawa, kok masih ada bahasa Indonesia? Waktu itu gimana? Iya, waktu itu kebetulan waktu pertama kali masuk sekolah di kelas 6 NI itu atau SD, itu langsung pertengahan semester. Pertengahan semester kan ujian ya, ujian. Bahasa belum mengerti. Saya belajar dari guru bahasa Inggris saya itu, yang diajarkan beda, yang di buku beda, di TV beda, diomongkan beda, tetangga beda. Jadi bingung banget. Ini yang benar yang mana? Nah, selama saya di sini mulai 2017 sampai 2019 itu baru bisa ngomong Indonesia benar 2019. Ngomong bahasa Jawa itu masih belum berani. Karena banyak salahnya. Iya. Banyak salahnya. Terus bisa ngomong bahasa Jawa itu awal tahun 2021. Baru berani. Memang tahu cuman gak berani ngeluarin. Melafalkan itu iya, nggak berani nggak ya. berani melafalkan. Karena memang ya aksennya itu sangat berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Bahasa Jawa itu berbeda. Bahasa Jawa itu harus ada medok-medoknya. Terus secara vokal itu juga banyak, mungkin o sebenarnya g, monggo. Nah, itu juga aneh ya kalau bahasa Indonesia kan nggak seperti itu. Jadi ya Abir ini hebat, bisa switch sampai sekarang lumayan bisa lah ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan cukup baik. Oke. Ada mungkin kosakata yang sampai sekarang sulit dilafalkan, Abir? Ada. Apa coba? Yang sering banget, yang sering ditertawain temen juga waktu upacara sekolah. Pernah waktu MTS, tapi sampai sekarang aku belum bisa ngelafalin. Ketika baca Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Permusyawaratan itu sering banget keplejo, keselio, salah ngucap sering banget. Salahnya kamu jadinya apa? Kemusyawaratan. Iya. Memang itu kan cukup sulit ya, permusyawaratan. Bagi orang Indonesia mungkin biasa, tapi bagi orang asing pertama mungkin sulit. Permusyawaratan. Oke. Seperti mungkin ada teman saya itu yang kesulitan ngomong mengantisipasi. Nah, itu kadang mengantisipasi. Nah, itu terus kadang kontroversi. Nah, itu juga memang ya namanya lidah kadang kepleset seperti itu ya. Mungkin kita mempunyai kosakata yang masing-masing kesulitan untuk melafalkannya. Kalau bahasa Jawa mungkin kalau bahasa Jawa pastinya banyak. Pasti banyak. Cuman takut ngomongnya aja. Iya. Tadi Abir juga sempat cerita sebelumnya kalau dia itu kesulitan ngomong engge. Kalau bahasa Jawa itu kan iya, itu kan untuk ke yang lebih tua itu kan engge. Nah, itu Abir dulu sempat kesulitan ya. Kesulitan. Karena di Saudi di luar negeri itu nggak ada NG. Nah, teman saya pun Suhaila kemarin, Lamis atau Mary yang dari Australia itu, dari Mesir, Suhaila sama Lamis, itu mereka rata-rata juga kesulitan Jadi mereka masih ada mendal-mendalnya gitu. Jadi ya gitulah, harus nah kayak gitu. Karena memang nggak ada di sana NG, itu nggak ada, cuma orang Indonesia yang ada. Jadi kayak NG, monggo itu kesulitan ya Abir ya? Kesulitan. Iya. Jadi Abir ini lucu, kalau ngomong itu lucu. Jadi nggak, orang kalau ngomong Jawa itu ya kayak bukan orang Jawa, karena memang dia mungkin masih mencoba untuk menyesuaikan lidahnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana pertama kali kamu masuk ke sekolah itu, Abir? Apakah kamu langsung jadi satu kelas membaur dengan teman-teman, ataukah ada treatment khusus dari sekolah supaya kamu lebih nyaman, atau disendirikan dulu, atau ada les tambahan bahasa? Ini nanti jawabannya Abir mungkin
bisa kita aplikasikan bagi kalau ada di sekolah kita anak yang baru pindahan dari luar negeri. Nah, gimana pengalaman Abir supaya anak itu merasa nyaman dan cepat bisa berbaur dengan yang lain? Oke, jadi waktu pertama kali pindah ke sini usia masih 12, kelas 6 kan ya, kelas 6 pertengahan semester langsung ujian. Nah, pertama datang ke sini itu langsung kaget dengan manusianya. Manusia di sini kok kecil-kecil ya gitu kan. Kecil-kecil ya. Terus antara lelaki dan perempuan kan juga campur dalam satu kelas. Kalau di Arab memang enggak. Sekolah saya itu dipisah. Cewek sendiri, cowok sendiri. Jadi ketemu cowok itu takut. Oh, Takut. iya. Apalagi ada bule gitu kan. Bule datang sekolah, anak-anak seneng kan. Mereka pada ramai-ramai seneng. Tapi justru itu membuat saya takut waktu itu. Nah, Berarti kamu waktu itu sama anak-anak di sekolah baru kamu itu dilihatin ya? dilihatin terus. Justru mereka mikir waktu saya daftar ke sana kan saya bawa adik saya kan usia 2 tahun ya, usia 2 tahun. Mereka berpikir kalau saya ibunya. Oh, gitu ya, karena kamu sudah Iya, tinggi karena ya? besar waktu itu. Nah, karena ketakutan saya itu, saya dipisah. Saya dipisah. Yang guru saya tadi, guru bahasa Inggris, namanya Putitin. Nah, beliau kalau saya masuk sekolah selalu membawa saya ke kantor. Dan saya memang belajarnya di kantor. Oh, gitu ya. Iya, jadi dipisah. Selama berapa lama itu? Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Tapi memang respon dari teman-teman satu kelas itu belum campur kan. Tapi respon mereka itu mungkin mereka memahami apa yang saya rasakan karena kelihatan lah ketakutan itu. Selalu kalau saya lewat diajak, ayo ke kantin. Kantin itu apa? Nggak ngerti. Gitu ayo ya? aja itu nggak ngerti. Nah, diajak ke kantin, diajak ngobrol. Jadi memang bisa nyaman dari situnya. Yang penting kalau ada orang baru ataupun orang yang tidak mengerti suatu kebudayaan di dalam daerah itu, ajak aja, gak usah diejek dulu, diajak. Diajak, bukan diejek. Bukan diejek, ya. tapi diajak. Biar mereka nyaman tersendirinya. Oke. Jadi memang nggak mudah ya. Gak mudah. Mungkin nggak banyak anak yang merasakan itu, tapi salah satunya Abir merasakan itu. Jadi harus switch, bahkan dari luar negeri. Saya aja berbagi pengalaman, saya dulu lahir di Malang. Nah, waktu TK 0 besar itu saya ikut orang tua saya ke Jakarta. Nah, tinggal di Jakarta. Itu karena orang tua saya harus kuliah di sana. Oh, iya. Nah, sehingga anak istrinya, bapak saya itu ngajak anak-anaknya untuk pindah ke sana semua dan kita otomatis pindah sekolah juga. Sedangkan waktu itu anak Malang, anak kecil ya sehari-harinya ngomongnya itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia hanya bahasa baku. Silakan sambil minum. Bahasa Indonesia itu bahasa baku dan bahasa di sekolah saja, nggak terlalu sering masuk telinga. Dan itu saya pertama sampai Jakarta itu bingung sekali ya. Kebetulan di dekat UI di daerah Depok itu ngomongnya itu kan, buset, gimana sih lu? Itu apa sih orang-orang ini? Mungkin kalau mereka bahasa baku, bahasa resmi, saya masih bisa paham. Itu saya sama sekali nggak paham karena bahasanya ya bahasa-bahasa jaksel, bahasa gaul ya. Lu gimana sih lu? Kagak ngerti lu ya, nah kayak gitu kan. Itu saya kagak ngerti ya apa saya itu pun saya juga kok nggak enak ya gimana di sekolah ini ya, cuma karena memang harus dijalani ya akhirnya saya adaptasi lama 2-3 tahunan saya di sana itu ya akhirnya saya ke bawah sampai sekarang. Kalau ngomong sama keluarga itu saya ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, tapi pas waktu kembali ke sini, saya lumayan kesulitan bahasa Jawa karena sudah hampir hilang. Nah, saya juga belajar lagi bahasa Jawa sampai akhirnya bisa lagi. Ya, untungnya waktu itu masih kecil, jadi kita mudah menyesuaikan. Betul, telinga kita mudah menyesuaikan. Kalau pingin anak kita pinter bahasa Inggris, jangan terlalu banyak diajari teori bahasa Inggris. Suruh aja ngomong sama orang Inggris langsung, meskipun pertama dia nggak bisa, ya pasti lama-lama telinganya mendengar ya, sama seperti Abir ini ya. Tinggal di Arab Saudi kecil, yang ngomong Saudi, pindah ke Indonesia, yang ngomong Indonesia. Nah, itulah bahasa. Oke, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa sempat kamu dibully dulu, Abir, di sekolah ataupun di lingkungan permainan kamu waktu tiba di Indonesia? Ya pastinya jelas ya, pernah dibully. Maaf ya teman-teman kalau lagi nonton. Ya mungkin teman-temannya Abir nonton ini ya. Tapi udah gak apa-apa kok, beneran udah gak apa-apa beneran. Udah ikhlas ya? Udah ikhlas. Karena udah itu ikhlas. bagian dari perjalanan hidup ya? Iya, bagian dari proses juga. Gimana dulu? Jadi bisa dibilang
receh sih, receh. Pertama ketika pindah ke sini kan udah diterima baik-baik sama temen ya, udah diterima baik-baik sama temen. Nah, eh, ada salah satu temen cowok yang ternyata suka sama saya ya kan, suka sama saya. Itu satu kelas, jadi satu kelas bisa dibilang biasa kan, anak kecil punya geng-geng masing-masing. Nah, ternyata si cowok ini suka sama saya, terus si geng yang bisa dibilang agak besar pada waktu itu suka sama cowok ini ya kan, suka sama cowok ini. Tapi memang pada masa itu saya nggak fokus pada percintaan, bahkan nggak paham. Karena memang cuman fokus gimana caranya saya mengerti bahasa Indonesia, gimana caranya saya bisa mengerjakan ujian, udah itu aja. Nah, tiap hari saya itu mendapatkan panggilan baru. Kadang Abir, Arapati Genah, Sedaer, dan lain-lain. Nah, pada suatu hari ada panggilan, maaf, pelakor. Nah, nggak ngerti saya seneng kan, wah panggilan baru. Dari anak kelas 1 sampai kelas 6, kalau saya lihat, pelakor, iya. Ya Allah, pelakor iya, seneng banget, sumpah seneng banget. Nah, ternyata dengan adanya panggilan baru itu, respon-respon dan perlakuan teman ke saya itu tiap hari makin berubah. Kok makin jelek ya? Mereka mulai buang sampah ke saya, mulai menulis kapur kayak Abir jelek di meja, dan sepatu saya dibuang. Saya mulai merasa gak nyaman. Kan kalau ada suatu saat dimana kalau saya gak mengerti makna, saya tanya ini apa, mereka tidak memberikan respon yang baik, justru memberikan respon yang jelek. Dan dari sana saya mulai berpikir ada apa. Saya tanya ke guru saya, Pak, pelakor itu apa gitu kan, tapi otomatis gak mau dijawab ya, otomatis gak mau dijawab. Nah, dari sana memang pembulian itu sangat bisa dibilang merusak mental, yang dimana saya berpikir saya cuma mau belajar, saya gak buat masalah, tapi itu benar-benar merusak mental, dan gak berani ketemu orang, gak berani masuk sekolah, gak berani bahkan ketemu dengan guru saya Bu Titin tadi, gak berani. Ini mengurung diri karena berpikir mungkin saya kesini itu saya salah gitu. Nah, tapi dengan jalannya waktu mendekati wisuda itu tadi, wisuda pun itu tidak membahagiakan buat saya, menyedihkan karena kayak aduh, MI aja kayak gini, apalagi MTS, gimana? Nah, udah wisuda dan pisah dengan teman, bertemu dengan teman baru. Guru-guru mulai memahami kalau saya mendapatkan bulian tersebut. Jadi saya itu bisa dibilang diincim, dilihat dari belakang, diperhatikan. Kalau mungkin ada yang salah respon dengan saya ataupun saya salah langkah, itu benar-benar langsung jangan. Oh gitu ya. Jadi kamu dititeni lah ya. Dititeni, dititeni itu diperhatikan secara khusus. Nah, dari sana yang dimana awalnya saya mengurung diri, mulai merasa ada yang bisa saya percaya, ada yang bisa saya ajak ngomong walaupun saya ngomongnya masih belum benar, tapi mereka mungkin bisa memahami saya pada waktu itu. Nah, karena mungkin saya anaknya bisa dibilang mudah beradaptasi dan suka bertemu dengan orang, guru-guru saya mulai melihat, oh ada keunggulan dalam Abir. Abir ini anaknya aslinya pede dan bisa berbahasa Inggris juga. Nah, bisa berbahasa Inggris juga. Nah, jadi beliau-beliau guru-guru saya mulai menyuruh Abir untuk coba kamu MC, coba kamu jadi protokol upacara. Walaupun bacanya itu salah, tapi disuruh aja. Nah, dari sana secara perlahan PD saya meningkat. Itu memotivasi kamu ya? Memotivasi saya, dan saya merasa, oh ternyata meskipun saya anak baru, meskipun saya anaknya dibully, meskipun saya ngomongnya masih belum benar, ya saya bisa juga kayak mereka, dan saya juga bisa lebih dari mereka. Seperti itu. Memang kelam sekali yang saya rasakan pada waktu itu, benar-benar rusak mental, tapi secara proses itu bisa dengan sendirinya. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk adik Abir. Selanjutnya yaitu bagaimana akhirnya Abir bisa jadi siswi yang percaya diri dan berprestasi. Tentunya tadi Abir sudah menjelaskan dengan motivasi dari sekelilingnya, dari gurunya, bantuan dari orang-orang yang mensupport Abir ya supaya lebih berprestasi, lebih percaya diri. Gimana langkah selanjutnya itu? Mungkin ada momentum atau momen yang wah, Abir merasa wah iya nih aku nggak boleh malu-malu lagi, aku ternyata bisa, dan ternyata
mungkin Abir pernah diikutkan lomba apa? Nah, itu gimana Abir? Oh ya, sebentar. Jadi Abir ini pernah menang lomba pidato bahasa Inggris, ya. Juara berapa waktu itu? Juara 3 Juara 3. banyak. Banyak ya? Iya, banyak. Pokoknya Abir ini banyak prestasinya. Kalau di sekolah cari MC, Abir. Lomba bahasa, Abir. Nah, kayak gitu-gitu. Bahkan pernah jadi pengibar bendera juga. Menandakan bahwa Abir memang benar-benar sudah orang Indonesia banget ya. Abir lebih suka dibilang orang Arab atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Orang Indonesia ya. Terkenal sopannya. Terkenal sopannya, Iya. Masya Allah ya, good. Jadi Abir ini sudah Indonesia banget. Nanti kita kasih challenge lah ya. Kita kasih beberapa challenge buat ngetes seberapa Indonesianya dia. Siap. Oke, gimana Abir tadi itu? Di momen apa mungkin sehingga kamu bisa berprestasi, lebih percaya diri, itu gimana? Seiring jalannya waktu, Abir menyadari kalau ternyata Abir ini berwatak ekstrovert. Anaknya memang terbuka, senang bertemu dengan orang, senang berngobrol dan senang mempelajari hal baru. Otomatis kalau kita diam kan nggak mungkin. Kalau watak-watak seperti saya kan Iya, nggak iya. mungkin. Jadi memang passionnya itu ngomong depan orang. Nah, saya merasa menyenangkan dan senang kalau saya melakukan hal itu yang membuat saya sadar, oh ternyata yang memang anaknya pede, Oke. pede aja secara Oke. ya dasarannya mungkin pede, pede. Nah dengan kepedean tersebut otomatis ingin mengarahkan hal itu ke positif. Jadi di sekolah sudah menyadari hal itu dan juga orang-orang pada mendukung, terjadilah saya. Oke. Kayak gitu. Di lingkungan luar sekolah, mungkin di rumah kamu juga ikut organisasi-organisasi, Iya, ikut ya kegiatan-kegiatan di desa, ikut. Ikut. Oke, bagus sekali. Jadi Abir berangkat dari anak kecil yang tinggal di luar negeri, terus dia harus datang ke Indonesia dengan segala problematikanya itu tadi, dibully, diasingkan, sulitan bahasa, sampai akhirnya dia bisa ikut kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah ataupun di tempat tinggalnya. Nah itu tadi semoga kita bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana mungkin ada di antara kita yang seorang guru, berarti kita harus mentreatment seperti apa kalau ada anak yang mungkin terasing atau terbuli. Sebagai orang tua kita harus bagaimana memotivasi, mungkin sebagai teman di lingkungan bagaimana kita harus menggandeng sosok-sosok seperti Abir ini di luaran sana pasti cukup banyak ya. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya Abir. Nah, siapa yang memiliki peran terbesar menurut kamu dalam kehidupan kamu sehingga kamu bisa menyesuaikan diri dengan baik sehingga kamu sampai seperti inilah sekarang? Ibu ya, mama ya. Mama. Gimana mama itu sosok seperti apa Nah, kalau buat Abir? mama bisa dibilang orang yang berprinsip kuat, berprinsip kuat. Kalau ngomong satu ya udah itu aja, dan nggak pernah ganti. Ya Abir kan masih usia muda ya, jadi bisa dibilang terombang-ambing, masih rebel apa ya? Masih labil lah ya. Masih labil, ya. masih ya aku gitu ya. Iya. Nah, Oke. itu ternyata dengan jalannya waktu dari Abir muda sampai sekarang menuju dewasa, Abir nyadar ternyata hidup itu memang tak seindah yang Abir lihat di TV, di TikTok gitu kan. Apa yang dibilangkan mama itu memang benar. Nah, memang nggak semulus itu perjalanan hidup saya, meskipun wah keren ya arek bule, terus arek berprestasi apapun dikongkon, tapi aslinya nggak begitu. Gitu ya. Di Iya. luar itu masih banyak hal yang di kehidupan nyata itu berat gitu ya. Berat, iya. Iya betul. Memang sekarang itu di media sosial itu kan yang Iya, ya otomatis lah kita di media sosial ngapain kita share ke orang-orang yang hal-hal yang kurang membahagiaan. Pasti yang kita share itu yang menyenangkan, yang membuat orang lain itu wah dia gini oh dia gitu, padahal di belakang itu sama, kita punya masalah ya. Kita punya masalah hidup yang masing-masing sesuai porsinya. Orang mau sekaya apapun pasti punya masalah. Orang mau sekuat apapun pasti dia punya satu kelemahan. Ya semuanya punya masalah masing-masing ya. Oke, jadi seperti itu. Mama yang punya peranan besar ya. Iya mama. Sehingga kamu
bisa seperti ini ya. Oke. Sehat-sehat Mama? Alhamdulillah sehat. Saya pernah beberapa kali ya mungkin ketemu dengan mamanya Abir. Orangnya memang asik, supel, komunikasinya juga baik. Iya. Jadi turun Ya, ke saya. iya. Oke. Ini menjelang pertanyaan-pertanyaan terakhir. Abir mungkin punya pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin sama seperti Abir ya. Mungkin pindahan dari luar kota atau luar provinsi atau luar negeri bahkan, dan harus pindah menyesuaikan diri ke lingkungan yang baru. Nah, mungkin yang kena bully juga atau belum percaya diri, sebenarnya dia bisa. Nah, Abir punya pesan apa untuk adik-adik yang seperti itu? Pastinya apa ya, ketika kita bukan hanya orang asing seperti saya, tapi orang-orang Indonesia sendiri, apalagi usia-usia seperti saya, intinya pada dasarnya jangan pernah takut. Jangan pernah takut dan jangan gampang tercampur dengan orang lain. Paham? Nggak paham. Gimana? Maksudnya, Oke, pelan-pelan, nggak apa-apa. pelan-pelan. Bukan berarti kita harus memiliki prinsip, enggak. Karena di usia seperti saya memiliki prinsip kan masih susah ya. Iya. Masih susah. Tapi jangan terlalu mendengarkan perkataan orang. Jangan terlalu terhanyut Oh, I see. dalam omongan orang tersebut. Iya. Kamu ya kamu gitu. Kamu ya kamu, tapi jangan keras, harus belajar. Oke. Harus mengikuti alurnya aja. Oke, kita tetap punya pondasi, tetap punya kekuatan dari dalam, tapi kita juga harus memperhatikan di luar itu seperti apa. Kita ikuti juga, yang baik kita ambil tentunya ya, yang buruk kita tinggalkan. Jangan pernah lelah belajar, itu aja Jangan sih. pernah lelah belajar. Oke. Jangan takut. Oke. Oh iya, Abir ini nggak punya akte kelahiran sampai sekarang. Nggak punya. Nggak punya. Oh, nggak punya akte kelahiran. Abir ini nggak punya akte kelahiran karena ada masalah tertentu ya. Ada masalah. Jadi ya mungkin gini, tapi sudah pernah mencoba untuk ngurus? Sudah. Karena Abir dulu lahir di Saudi, Di gitu ya. Saudi. Oh, jadi entahlah gimana ruwetnya. Mungkin bisa ngasih gambaran sedikit Boleh. kenapa kok kesulitan ngurus akte kelahiran? Jadi mungkin pasti banyak orang yang mempertanyakan kenapa gak diurus aja pas kecil. Tapi dari pengalaman Abir sendiri, mungkin akte gak begitu dibutuhkan pada Di sana ya? pada masa itu, pada tahun itu. Iya. Ya, pada tahun itu. Karena cukup saja kartu imunisasi itu sudah cukup jelas. Di sana ya? Sudah cukup jelas. Bahkan kalau daftar sekolah TK, MI itu sudah cukup jelas. Cukup dengan kartu imunisasi itu tadi. Sehingga tidak begitu memikirkan Akte kelahiran. akte kelahiran. Nah, sebenarnya mau dibuatkan ketika saya mau pindah ke sini. Bahkan ketika pindah di sini pun mengurus berkas-berkas hal lain, anak yang dibawa oleh seorang ibu pun itu dipertanyakan apakah ini benar-benar anak kamu. Jadi sempat terlaksanakan tes DNA sampai dibuat proses tes DNA itu tadi. Nah, pada saat sebenarnya udah keluar, akte kelahirannya udah keluar, tapi waktu saya pindah ke sini itu pada tanggal 27 Mei. Akte kelahirannya keluar tanggal 29. Di sana ya, di sana, Saudi ya. di sana. Kamu harus pergi ke sini tanggal 27. Sedangkan akte kamu keluar tanggal 29. 29 di sana. Berarti tertinggal di sana istilahnya Tertinggal ya. di sana. Nah, dan kenapa gak diurus di sini aja? Nah, gak segampang itu, ya kan? Gak segampang itu karena ayah saya orang luar. WNA dengan WNI. Kalau mau diurus di sini, kalau kata mama, tinggal minta stempel di kedutaan Jakarta sana, tinggal minta aja. Tapi karena ada problem juga dan gak bisa semudah itu kita ke sana, sehingga itu menghambat. Nah, kita sudah coba cara lain dengan karena memang sepepet itu ya, karena memang sepepet itu kata mama, apa gak apa-apa kalau misalnya nama ayah ini dihapus aja. Jadi seolah-olah mama ini menjadi single mother gitu. Seolah-olah jadi single mother. Kalau dulu saya bilang jangan, kalau sekarang nggak apa-apa karena udah kepepet banget. Tapi ternyata udah tidak bisa karena meskipun di sini katakan nama ayah dihilangkan. katakan nama ayah dihilangkan, tapi
ayah dengan mama ini tetap memiliki hubungan surat nikah secara online yang tidak bisa dihapus di India sana. Masih terdaftar ya Masih di India terdaftar, sana. ya. Meskipun jadi di sini dibuatkan single mother tanpa suami ini tidak bisa. Karena ya memang orang ini sudah bergandeng dengan orang ini di sana. Jadi tidak gitu ya. dari dua arah, hanya dari satu arah. Oke. Ya, mungkin yang nonton ini ada orang yang capable ya, memiliki kompetensi di bidang itu atau di catatan penduduk atau Dukcapil ya. Mungkin bisa komentar atau siapapun yang tahu tentang hal ini mungkin bisa komentar, membantulah memberi solusi harusnya ngurusnya bagaimana supaya Abir ini punya akte kelahiran, karena itu juga cukup penting ya. BPE nanti BBE apa ya? Misalnya ya. mungkin nanti Abir mau mendaftar jadi calon wali kota Malang. Was, amin. Atau punya ternyata akte kelahiran dibutuhkan ya, mungkin sulit juga. Jadi sebisa mungkin yang tahu atau berkompeten tentang hal itu bisa komentar, atau yang niat membantu mungkin ya bisa membantu Abir ini gimana solusinya, mungkin biar punya akte kelahiran. Tapi ijazah punya ya? Punya. Ijazah punya, Oke Abir, wah seru banget ya. Saya nggak nyangka bisa seru ini, ternyata banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari anak perempuan yang masih kelas 2 SMA. Tapi kenapa dia saya undang? Karena saya tahu dia itu punya kompetensi untuk berbicara, untuk ngobrol dengan seru, dan berbagi pengalaman yang belum tentu kita semua tahu sebelumnya tentang ini ya. Jadi saya tadi juga, oh ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Oke. Dan Abir ini anak yang berbakat, anak yang baik, sopan, dan dia lucu banget. Kalau ngomong sama saya di suatu momen gitu, dia nggak tahu artinya itu, maaf saya mau tanya, ini apa ya artinya? Itu dia cara tanyanya itu juga lucu banget. Jadi ya lucu banget Abir ini, polos, dia baik, sangat baik sekali ya. Ya saya doakan Abir nanti jadi orang yang berhasil, Amin, ya, amin. bisa membahagiakan keluarga, bisa membahagiakan orang tua. Oke. Bir, tak kasih challenge, coba ya. Kamu kan udah tinggal di Malang udah 2017 ke 2023, berarti hampir 6 tahun ya? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Sudah bahasa Jawa, bahasa Indonesia sudah lumayan sering mendengar. Iya. Oke. Coba kamu ulangi apa yang saya omongkan ya. Laler ireng mencelok di ril sepur. Oke. Laler ireng mencelok di ril sepur. Coba ya. Ya, Laler Ireng. ireng menclok di ril. ril sepur. Oke, kamu tahu artinya itu? Nyamuk. Laler, lalat, Lalat ya. Mm-mm. Lalat ireng, hitam nempel nempel, bagus, di rel kereta. di ril kereta. Oke, laler ireng mencelok di ril sepur. Laler ireng menclok di rel Oke, ya dia masih kesulitan ya, itu goyanannya orang Jawa-Jawa biasanya laler ireng mencelok di ril sepur. Oke lah, lumayan bagus. menclok ya. Mencelok. Menclok. Kalau di Jawa itu K, akhiran K itu mesti dimatikan, jadi mencelok. Nah, mencelok. Bukan K, tapi Hamzah. Nah, mencelok. Nah, kayak gitu ya. Iya. Oke, kenek, bukan kenek, tapi kenek. Nah, itu kena. Nah. Oke, lanjut lagi. Bir. Anak pitik arani. Gak tahu. Ite. Anak pitik arani. Anak sapi arani. Gak tahu. Oke. Tapi kamu nggak pernah belajar bahasa daerah berarti? Jarang. Oke, anak pitik arani piye. Piye. Ya, itulah kekayaan hazanah bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu memang agak ribet. Iya. Banyak kata-katanya banyak. Kosakatanya banyak. Ayam, pitik. Iya. Anak ayam ya bukan anak pitik, tapi piye. Piye. Oke. Sapi. Anak sapi ya bukan anaknya sapi, bukan anak sapi kita nyebutnya, tapi pedet. Kenapa? No. Ya. Kosakata aneh buat kamu. Iya, pedet. Nah, pedet itu anaknya sapi. Jadi kalau kamu suatu saat dengar pedetnya Melayu, nah itu ya ada anak sapi yang sedang berlari. Nah,
Kambing bahasa Jawanya Wedhus. wedhus. Nah, wedhus. Anak kambing Enggak tahu. cempe. Cempe. Ya, cempe. Cempe itu anaknya kambing. Jadi itulah ya. Anak buaya ada sendiri. Anak cicak, kalau nggak salah itu namanya sawiyah. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mislal mufradat fil arabiyah ya. Sawiyah, ayo, sawiyah. La tilka laisal mufradat fil arabiyah bal al-lughal jawiyah. Jadi itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Jawa. Anak cicak itu namanya sawiyah. Ya, sawiyah. Sawiyah. Kalau nggak salah loh ya, mohon kalau salah dibetulkan ya. Anak kebo, tahu kebo toh? Kerbau. Iya. Ya, kerbau. Itu bahasa Jawanya kebo. Anaknya kebo ada sendiri istilahnya. Gudel. Gudel. Ya, gudel. Nah, anak gajah. Anaknya gajah kalau besar gajah, kalau kecil Giji. Gimana ini? Iya. Kalau besar gajah, kalau kecil giji. Oke, masuk akal. Kalau anak gajah itu namanya bleduk. Ya, bledek. Sama kayak bledek ya? Beda, Oh, ya. beda. Kalau petir itu bledek, Bledek. kalau anak gajah itu bleduk. Bleduk. Nah, oke, ya itulah bahasa Jawa. Mungkin kalau gini ya, Bir, saya kasih analogi ya, saya kasih kalau kita bahasa Jawa ada katakan ini mobil ya. Iya, mobil. Patung Paris ini mobil, Menara Eiffel ini mobil, ini saya, ini orang. Nah, terus mobilnya mundur. Nah, orangnya diem di belakang mobil, terus tiba-tiba mobilnya mundur. Kalau bahasa Indonesia itu ada. Wong iku kunduran motor. Kunduran motor. Kunduran mobil ya toh? Iya, kemunduran. Kemundur. Nah, coba di bahasa Indonesia kan sulit. Apa bahasa Indonesianya? Orang itu kemunduran mobil, nggak ada. Kemunduran itu ya berarti suatu hal yang mengalami kemunduran. Nah, Orang itu kemunduran iya, mobil. orang itu kemunduran mobil tidak ada. Tapi di Jawa bisa itu. Wong itu kunduran motor. Nah, berarti dia ketabrak motor, ketabrak mobil yang yang mobil itu mengarah ke belakang. Oh, belakang. Nah, bahasa Jawa itu lucu-lucu. Kita jatuh itu punya banyak kosakata di bahasa Jawa. Jatuh tiba. Tiba. Tapi kalau jatuh ke depan, Jungkel. Jungkel. Iya, jungkel. Kalau jatuh ke belakang, ya. Delosor. Bukan. Bukan delosor. Geblak. Geblak. Nah, Ya. kalau jatuh ke belakang, geblak. Kalau jatuhnya buanter, Delosor. 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 Nah, itulah bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia nggak ada jatuh. Jatuh terjungkal, jatuh ke depan terjungkal, jatuh ke belakang. Nah, kalau bahasa Jawa itu sangat kaya sekali. Oke. Ya, itulah, cukuplah ya. Nanti saya spill foto-fotonya Abir mungkin yang masih kecil, yang masih berbadan besar. Terus saya juga punya foto Abir waktu jadi pengibar bendera di sekolah. Ya mungkin nanti kalau ada foto-fotonya kita masukkan nanti ya di sini. Oke. Ya mungkin kalian yang mau berkenalan dengan Abir, boleh saya kasih tahu Instagramnya? Boleh. Instagramnya apa namanya? Abir Fier. Abir Fier, nanti kita tuliskan di sini ya. Bisa di follow, bisa berkenalan juga. Mungkin mau tanya-tanya tentang apa, silahkan. Atau mungkin mau menawarkan kerjasama, mungkin Abir mau diundang menjadi MC di suatu acara. Wah, meskipun dia masih kelas 2 SMA, insya Allah dia sudah berpengalaman ya. Oke, terima kasih banyak Abir sudah datang di podcastnya Gepeng Musafi. Semoga sekali lagi yang terpenting, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Apapun yang bisa menjadikan manfaat silahkan diambil, yang menjadikan mudorot, keburukan silahkan ditinggalkan. Sekali lagi di momen yang masih bulan Syawal ini, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua, termasuk juga Abir ya. Abir bisa disampaikan mungkin permohonan maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke, ya itu aja simpel ya Abir orangnya. Oke, jadi jangan lupa like video ini. Bisa kalian berikan komentar, selanjutnya kalian mungkin ingin bintang tamu yang seperti apa, ingin mengulik apa ya. Nanti saya usahakan mengundang bintang tamu yang sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu mudah buat teman-teman dan sangat berharga buat saya, buat kami. Oke,
Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa kita obrolin hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Nanti akan kita isi podcast-podcast selanjutnya. Atau mungkin nanti teman-teman pingin saya ngobrolin apa sama Abir lagi. Nggak apa-apa, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada salah bicara dan salah perbuatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow Instagram saya juga di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oke, diminum habis.